Selamat berjumpa anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Hari ini kita belajar biologi, ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu terlebih dahulu, ya. Silakan Alpi pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Kita lanjutkan. Baik, pada hari ini cuaca cerah. Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk hari ini? Kelas 12 IPA? Ada siapa? Yasinta Karim. Kenapa sayang? Sakit. Yasinta Yasi sakit. Terus siapa lagi? Ratna sakit. Lagi? Sakit. Oh, izin pulang. Siapa lagi? Siti Salwa. Kenapa sayang? Sakit. Siti Salwa sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit bisa cepat sembuh ya. Kita bisa belajar lagi bareng, apalagi pada saat sedang corona begini ya. Kalian juga harus sehat. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu akan mengajarkan pada hari ini tentang pola-pola hereditas. Ya. Nah, Ibu telah terangkan kemarin pada saat kalian kelas 2 ya, tentang sel. Di dalam sel itu ada apa? Inti sel. Nah, di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom ada gen. Jadi kalau kromosom itu seperti kalung, nah untayan manik-maniknya itu adalah gennya. Ya. Masih ingat gen itu apa? Pembawa sifat keturunan, ya. Jadi, nah kromosom ada gen itu adalah pembawa sifat keturunan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola-pola hereditas. Hereditasnya itu apa sih sebetulnya? Hereditas itu adalah sifat yang diturunkan, sifat pewarisan yang diturunkan dari induk ke anaknya, ke keturunannya, ke generasi yang akan datangnya, ya, itu diturunkan. Nah, untuk itu Ibu sebelumnya akan tayangkan apa yang harus kita capai untuk hari ini. Nah, kita lihat hari ini KD kita adalah menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Ya, ini dikhususkan pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian itu sudah belajar dengan Ibu itu memahami peta silsilah Ratu Victoria dan mengaitkan dengan pola-pola penurunan sifat heredit. Kemudian menganalisis penurunan sifat hemofilia dari peta silsilah Ratu Victoria. Kemudian menyimpulkan tentang penurunan sifat-sifat pada makhluk hidup berupa golongan darah, ya. Kemudian cacat dan penyakit, kemudian jenis kelamin. Kemudian yang selanjutnya menerapkan konsep penurunan sifat penyakit menurun dan golongan darah dan jenis kelamin dalam penyelesaian persoalan, ya. Kemudian menjelaskan mekanisme pewarisan penyakit menurun dan golongan darah. Kemudian merancang peta silsilah keluarga. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu. Kalian ada yang bisa menggulung lidahnya? Coba aku mau menggulung lidah. Begini. Ada yang bisa? Bisa. Ada yang tidak bisa? Cung, angkat tangan yang tidak bisa. Tidak bisa. Siapa yang tidak bisa lagi? Ada? Ada yang tidak bisa? Nana itu juga termasuk keturunan, ya. Nah, selain itu coba lihat ke sini. Nah, coba lihat. Ini di sini nggak ada laki-laki ya. Coba kalian rasa-rasa sendirilah, dicabak,
ya, dipegang. Telinganya ada yang seperti gambar yang kanan atau seperti gambar yang kiri. Ya, banyak yang kanan, berapa orang? Coba yang kanan. Cung. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang nempel, ya yang seperti ini? Nggak tahu. Ya, itu juga adalah sifat keturunan. Ya, nah itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti di rumah, lihatlah adiknya, lihat ibu bapaknya ya, atau menggulung lidahnya. Oke? Nah, kita lanjut ke inti kita pembelajaran. Baiklah, yang akan ibu inikan, coba kalian baca dulu sedikit tentang hereditas. Sebentar. Terlihat nggak? Terbaca nggak? Kenapa ya? Sebentar sayang. Nah, itu kelihatan? Ya, coba baca dulu. 5 menit kamu baca cepat. Ya. Sudah? Selesai? Ya, terima kasih. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompoknya tidak usah kalian geser-geser lagi mejanya. Kursinya saja silahkan dibalik yang ini, kelompok 1 yang depan ini. Balik ini ya, kursinya saja, balik ke sana. Kemudian yang ini balik kursinya, ya. Ini adalah lembar yang harus kalian isinya ya, silakan balik. Kemudian ini nak balik ke sana ke belakang, ya. Kemudian ini nak balik ke sana ke belakang. Ini yang ini nak ikut ke sini aja. Ya, silakan cepat. Ibu kasih waktu 7 menit. Ayo sayang. Ibu kasih waktu 7 menit. Ya, nggak usah ini meja lah. Bisa? Nah, sok gitu. Nah, gitu saja. Silakan diisi saja, biar di situ dicoret-coret, diisi saja di sana di lembarnya. Diisi, Ibu kasih waktu 7 menit. Ayo, cepat. Atau 5 menit kamu sudah bisa. Yang tidak begitu mengerti silakan tanyakan ke Ibu. Sok tulis di situ saja. Ya, sok tulis di situ saja. Ada yang nggak jelas? Sok diinikan, kerjakan.
Apa sayang? Ibu, kalau ini tuh maksudnya apa posibalnya? Oh, yang itu sebentar, Ibu biar nanti kasih besar lagi di sini. Sok sambil dikerjakan yang lainnya, yang itu nanti lihatnya di sini. Nah, coba kalian lihat di silsilah itu, di sana ada keterangannya. Kalau male, female itu apa nak? Laki perempuan kan? Kalau male itu laki-laki, female itu perempuan. Nah, di sini ada yang normal, ya. Kalau yang normal itu tidak dikasih warna, kemudian ini yang normal, nah ini dua-dua laki perempuan tidak dikasih warna. Kemudian ini yang male hemofili, berarti dia yang laki-laki hemofili. Ini adalah female, ini adalah perempuan yang karier, pembawa sifat. Kalau di sini ini bisa dia itu hemofili, bisa juga tidak, ya, atau tidak diketahui. Juga ini possible, ya, begitu. Sok, silahkan kerjakan.
silakan. Sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan kembali lagi ke posisi semula. Ya, silakan. Baik. Kita lanjutkan. Nah, yang dibilang sudah sayang? Ya. Ya. Sudah, ini lagi ya. Kita lanjut lagi. Coba kita lihat lagi LKPD-nya. Coba lihat di sana. Ya. Kalau LKPD tidak begitu jelas, kita lihat di gambar sana. Dari keterangan gambar di sudut kanan atas, siapa yang memiliki sifat menurunkan hemofilia? Coba. Siapa Cung yang bisa angkat tangan, sayang? Ayo. Ya, angkat tangan. Angkat tangan, Nak. Siapa yang salah? Enggak apa-apa. Leo, dari atasnya dulu atuh sayang. Siapa dari atasnya? Iya, Queen Victoria-nya, ya. Pertanyaan kan dari keterangan gambar di atas kanan. Siapa saja? Nah, dari atas dulu. Sok, betul. Ratu Victoria, terus siapa lagi? Alice, terus? Mana? Irene, terus? Alexandra, terus ke sebelah kanannya? Alice lagi, kemudian? Apa? Beatrice, terus? Victoria. Sudah ya, itu ya. Ini adalah yang kalau kalian di sana lihatnya adalah warna biru muda. Ya, itu adalah yang menurunkan sifat penyakit hemofilinya. Nah, itu nomor 1. Kemudian silakan nomor 2. Baca nih. Ada ininya? Oh, sok baca nomor 1 ke temannya, kasihkan. Baca dulu pertanyaannya, pintar. Jelaskan apa yang menderita hemofilia hanya laki-laki, sedangkan wanita hanya sekali-kali membawa saja. Ya. Karena pada perempuan terdapat kromosom X-nya 2, jadi hanya kemungkinan kecil yang mengidap apa? Hemofilinya, ya. Kemudian, ya. Untuk tadi siapa nih namanya? Iya, Siti Nurmila. Siapa lagi yang bisa? Mana? Siapa lagi yang bisa jawabnya? Ada lagi yang bisa jawab? Sama jawabannya? Ya, ingat ya bahwa XX itu pada wanita mah 2 X-nya ya, karena dia terpaut pada kromosom X, sehingga kemungkinan pada perempuan itu untuk menjadi hemofil itu lebih sedikit, karena pada laki-laki mah X-nya cuma 1, X dan Y. Ya, X-nya cuma 1, jadi kemungkinan dia untuk menjadi hemofili itu lebih besar karena terpaut di kromosom X H1 saja itu dia sudah menderita hemofili. Ya, lanjut nomor 3. Golongan darah adalah sifat yang diturunkan dengan genotip sebagai berikut. Golongan darah A memiliki genotip demikian ya. Coba masing-masing dari kalian tuliskan golongan genotip golongan darahnya. Masing-masing dari kalian siapa yang ini? Yang golongan darah A. Darah A. Siapa yang golongan darah A? Kamu sok kayak masuk ke depan. Tuliskan coba golongan darah A mana? Hai sayang. Sok tuliskan golongan darah A, ibu ingin tahu. Kan di atas sudah ada tuh. A mah gitu. Coba di sini nah tulisin. Ya. Terus. Nah, sip. A itu, Neng. Iya. Makasih. Betul enggak? Betul. Ya. Jadi kalian yang golongan darah A, begitulah genotipnya. Kalau golongan darah O,
I0, I0. Golongan darah B? IB dan IO. Golongan darah AB? Ya. Jadi golongan darah O dengan golongan darah AB itu hanya satu, ya, genotipnya itu. Kemudian nomor 4, jika seorang wanita golongan darah AB menikah dengan golongan darah O, tuliskan kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Ada yang bisa maju ke depan nggak? Sok, Pit, coba maju ke depan, bawa itu nah. Sini, Pit. Tuliskan. Ya, menikah dengan, ya, cepet nulisnya, Pit. Maaf dari tadi ngehalangin kamu ya. Ya, tulis itunya. Tulis hasilnya. Nah, gitu. Ini golongan darahnya apa? Tulis. Ya, golongan, tulis. Ini golongan darah A. Ya. Iya, terima kasih, Pit. Ya, coba lihat ke sini. Nih, ya. Golongan darah AB menikah dengan orang golongan darah O. Ya, ini genotipnya. Nah, kemudian ini adalah gamet, ya, yang ditulis begini itu adalah gametnya. Kemudian nanti disilangkan gamet itu, bukan disilangkan karena gamet itu akan berpasangan secara bebas, ya. Pada saat menikah sperma dengan ovum itu akan berpasangan secara bebas. Nah, ini nanti akan dihasilkan ini dua, ya, IA ini dua sebetulnya, IA ironnya ada dua, tapi tidak ditulis tidak apa-apa, ya. Kemudian ini ada dua sebetulnya, makanya ini perbandingannya 2:2. 2:2 sama dengan 1:1. Betul semuanya? Iya. Kalau ada yang masih salah-salah silahkan ditulis saja, ya. Nanti diperbaiki. Nomor 5. Perhatikan pedigree atau peta silsilah berikut. Ada yang bisa nggak menjawabnya? Silahkan, kalau ada yang bisa, silahkan kalian jawab. Sebentar, Ibu biar semuanya melihat. Nah, ini, ya, yang ditanyakan adalah ada pedigree di sana atau peta silsilah. Kemudian golongan apa golongan darah nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada anak-anaknya yang golongan darah AB, golongan darah A, dan golongan darah B. Ada yang bisa? 1 dan 2 golongan darah apa? Sok tebak. Kalau salah juga nggak apa-apa. Kalian kalau belum apa mengerti, Bu, gimana caranya ya ini, nanti kita ini lagi, ya, ulang lagi. Sok tebak saja. 1 golongan darahnya apa? A. Yang kedua golongan darahnya? A dan B-nya heterozigot atau homozigot? Kalau di bawahnya ada AB, berarti
ya heterozigot. Nah, nanti yang belum ini mengerti nanti Ibu ini kan ya, jelaskan. Nah, untuk diskusinya kita selesai. Nah, dari hasil diskusi ini ya, tadi ada Ibu sudah terangkan ada lidah bisa menggulung, telinga ada menggelambir begitu, ada yang nempel ya. Kemudian ada orang yang bule ya, ada orang yang hemofili ya. Tadi di di PowerPoint Ibu kelihatan ada ini. Coba lihat kita lagi. Nah, ya. Ini orang bule ini, Ini bukan orang bule, ini adalah orang yang albino. Teman-temannya di sana adalah orang negro, orang hitam, tapi karena dia punya penyakit albino itu, ya, jadi sangat ekstrim sekali kelihatannya, ya. Jadi di antara yang hitam dia putih sendiri, gitu ya, bule sendiri. Itu bukan bule sebetulnya, itu adalah albino. Nah, itu adalah penyakit keturunan. Jadi yang dimaksud dengan pola-pola hereditas di sini apa? Jadi ada sesuatu yang diturunkan, ya. Jadi di sini kalian bisa mengingatkan bahwa memahami peta silsilah, kemudian menerapkan konsep penurunan sifat pada penyakit menurun, golongan darah dan jenis kelamin, menjelaskan mekanismenya. Tadi mekanismenya itu bagaimana? Itu karena dari kromosomnya, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa siapa yang bisa menyimpulkan bahwa sifat itu diturunkan dari induknya, ya, ke ya anak-anaknya, ya. Jadi kesimpulannya sifat-sifat yang terdapat di mana? Yang terdapat di mana? Di gen, ya. Akan diturunkan oleh induk kepada anak dan keturunannya. Ya, jadi kesimpulannya ini, Nak. Ya. Jadi dari diskusi tadi itu kita sudah simpulkan. Ada yang belum jelas? Ya. Ibu jelaskan sedikit tentang ini, tentang yang tadi itu. Yang tadi ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ada anaknya, ada golongan darahnya AB, golongan darahnya ini kosong, kemudian ada lagi A, ada lagi B. Ya. Kalian caranya untuk mengetahui ini nomor 1 dan nomor 2, tulis dulu semua ininya, genotipnya. Ini IA, ini IB, ini kita tidak tahu, ini IA, bisa IA, bisa IA, I kosong, bisa IB, bisa IB, I kosong. Ya, jadi semuanya ditulis dulu. Nah, sekarang ini kita mau menjawab yang nomor 1, nomor 2. Ini tidak dijawab. Mungkin ini sebetulnya ini golongan darahnya. Oh, gitu ya. Ini kan. Ini tidak tertulis di sana. Karena yang ditanyakan adalah 1 dan 2. Nah, kalian lihat ke sini bahwa anaknya mempunyai AB ini yang satu dari bapaknya, yang satu dari ibunya. Jadi ditulis begini, IA ini, yang satu IB di sini. Ya. Sekarang, Bu, yang satunya lagi ini kan harus 2 ditulisnya. Apakah ini IA juga atau ini IB juga gitu ya? Ini kita belum tahu. Apakah IA atau IB, ya? Nah, kita lihat di sini. Kalau ini adalah A di sini adalah B, tidak akan mungkin ada golongan darah O. Jadi harus ada karena I0 itu adalah ini begitu, ya. Nah, jadi golongan darah ini yang nomor 1 ini A, yang nomor 2 ini golongan darahnya B dalam keadaan heterozigot.
Oke? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Kita mau menjawab soal-soal yang ibu berikan, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya, oke? Ya, silakan. Nanti dijawab ya. Tutup buku catatannya, tutup lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Mana hijidenya? Sebentar. Oh, satu lagi nggak ada. Silakan kerjakan. Lima menit nak. 2 menit lagi. Biar pede aja, nggak apa-apa, nggak diisi juga, ya. Sok aja, yang bisanya kamu isi, yang tidak bisanya tidak usah. Ya, silakan, waktunya sudah selesai. Dari belakang kumpulkan ke depan, dari belakang kumpulkan ke depan. Satu orang saja yang berdiri. Kumpulkan, Neng, Bager, kumpulkan dari belakang saja ke depan. Biar yang ini diam, yang ini bawa sini. Sok, ambil punya temennya. Terima kasih. Kita sudah selesai untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa kalian manfaatkan. Kemudian ada tugas untuk kalian. Coba di rumah kalian membuat penelitian sederhana lah, ya. Suruh neneknya gulung lidahnya, ya. Gulung lidahnya. Nek, bisa gulung lidahnya enggak? Nenek dari ibu, nenek dari bapak, ya. Kemudian nanti ibu bapaknya, kakak-kakaknya, adiknya, ya. Kalau Bu, saya masih punya buyut, boleh buyutnya suruh ngagulung lidahnya, ya. Kata neneknya teh nanaonan itu budak teh, nggak apa-apa Bu, ini Nek untuk penelitian gitu ya. Gitu ya. Nah ya, untuk hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu yuk sebentar. Silakan feedback ini lagi. Ya, sudah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.